Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gue pengen membahas ya yang lagi rame belakangan ini, karena harga Bitcoin udah turun dan banyak gamer yang mulai muncul spekulasi-spekulasi kalau harga VIA Card bakalan turun. Wah, banyak yang berbahagia menyambut menurunnya rate dari Bitcoin dan juga teman-temannya cryptocurrency yang lainnya. Ya, seperti yang kita tahu, tahun 2020, 2021 emang bisa dibilang jadi tahun yang pahit ya buat para PC gamer lah bisa dibilang. Karena pandemi, habis itu juga cryptocurrency yang pertama tadi gua sebutin di awal ya. Karena cryptocurrency mulai tren lagi. Habis itu juga faktor dari demand untuk chipset yang memang semakin besar. Karena kan chipset itu ya nggak cuma GPU aja, tapi ada CPU juga, smartphone juga pakai CPU, pakai GPU. Wah, macem-macem lah intinya produk yang memang menggunakan chipset. Intinya semua hal tersebut lah yang menyebabkan akhirnya stok dari GPU ini semakin menipis. Banyak spekulasi dari orang-orang, terutama dari para gamer sih kebanyakan, yang saling menyalahkan toko, menyalahkan distributor, bahkan menyalahkan produsen GPU-nya itu sendiri. Nah, ada beberapa berita yang menurut gue belakangan ini kayaknya menarik buat dibahas. Jadi gue nggak tahu ini masuknya ke Kepo Teknologi atau masuk ke Gaptek News. Tapi bisa dibilang topiknya ini memberikan harapan lagi lah buat para gamer yang memang menunggu harga GPU turun. Mungkin gak cuma buat gamer aja sih, tapi untuk konten kreator juga atau pekerja profesional juga. Intinya yang membutuhkan GPU lah. Harapan pertama yang belakangan ini rame diomongin itu gara-gara harga Bitcoin yang anjlok turun banget dari 850 juta, bahkan sempat 900 juta ya waktu itu, terjun ke 500 jutaan. Per 19 Mei 2021 saat gua membuat video ini, harga per satu Bitcoin dengan cepat turun ke 550 juta. Penyebabnya kayaknya nggak perlu dibahas karena emang cryptocurrency punya efek roller coaster yang besar dari sentimen media dan sentimen orang-orang yang berpengaruh di baliknya. Intinya, turunnya harga dari Bitcoin ini membuat para gamer PC ini mulai bersorak nih. Banyak yang mulai posting ke grup-grup Facebook, khususnya grup untuk entusias PC, yang bener-bener nge-screenshot itu harga Bitcoin turunnya seberapa jauh, dan dengan caption mereka yang memang semuanya mengharapkan harga GPU turun, dan respon komen-komennya pun selalu rame setiap pembahasan yang seperti itu. Menurut gue sih sebenarnya belum sebegitu pengaruhnya, karena umumnya mining dengan GPU itu yang ditambang adalah koin Ethereum, bukan Bitcoin. Apabila kalian menggunakan software seperti NiceHash pun sebenarnya yang ditambang itu bukan Bitcoin, tapi tetap Ethereum. Bedanya, si software NiceHash ini dia otomatis mengkonversi Ethereumnya menjadi Bitcoin. Kalau kita mundur ke belakang, saat fenomena mining ini kembali besar, misal waktu awal tahun 2021 aja deh, harga per Ethereum itu masih di angka 20 juta rupiah. Dan miner udah mulai nambang kan pakai GPU. Akhir-akhir ini Ethereum emang ikut merosot, tapi masih ada di angka 40 sampai dengan 50 juta rupiah, yang berarti apabila tingkat kesulitan miningnya masih sama atau bahkan tingkat kesulitannya lebih gampang lagi, kalian belum bisa berharap harga GPU kembali normal. Dengan harga Bitcoin yang turun drastis, satu GPU RTX 3080 aja masih bisa menghasilkan profit up to 300.000 per 24 jam. Ini bahkan lebih profit dari awal-awal waktu gue bikin video yang satu ini. Gue coba cek di sini, jika kita mining dengan RTX 3080 dengan harga listrik yang udah disesuaikan dengan harga di Indonesia, kurang lebih harga listrik di Indonesia itu berkisar Rp1.600 per kWh atau sekitar 0,12 US dollar per kWh. Setelah gua cek, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dalam satu hari, kalian akan mendapatkan sekitar 12 US dollar dengan beban listrik sekitar 0,68 US dollar per hari. Buat kalian para gamer PC, jangan marah-marah dulu, tahan dulu emosinya, karena di sini gue cuma ingin memberikan informasi yang memang realistis saja, biar kita tahu kenyataannya itu seperti apa. Kalau kepingin marah, ya gue juga sebenarnya sih kepingin marah, karena gue sebagai reviewer yang memang membahas fokusnya paling banyak untuk komponen-komponen PC ini, gue juga jadi bingung sejujurnya mau bikin konten rakitan PC seperti apa. Karena rakit bagaimanapun pasti ujung-ujungnya jadi overpriced atau stoknya nggak ada.
Jadi ujung-ujungnya gue bingung. Bahkan kemarin gue juga sampai bikin konten rakitan PC, ujung-ujungnya pakai Lord Chestplane GTX 750 Ti balik lagi. Ujung-ujungnya ya konten seperti laptop atau laptop gaming yang gue rasa masih masuk akal dari sisi reviewer ataupun dari sisi penontonnya yang mungkin adalah calon pembeli juga. Jadi kelangkaan stok ini bukan merugikan kalian para gamer aja. Jujur untuk reviewer pun sebenarnya hitungannya jadi merugikan juga karena kita jadi bingung untuk bikin konten khususnya untuk konten rakitan PC. Kalau soal stok nih ya, soal produksi, gua rasa sih seharusnya stok produksi itu bisa ditingkatin lagi di tahun 2021 ini. Toh kalau kita ngeliat di pasaran, smartphone itu terus-terusan rilis baru kok, dan kita jarang ngeliat ya smartphone itu sampai parah banget goibnya dan harganya sampai melambung tinggi. Kita bahkan selalu ngeliat smartphone harganya makin kesini makin murah. Jadi gue bingung kalau ini apakah produsen seperti Samsung, TSMC, dan kawan-kawannya ini emang ngasih stoknya itu sedikit ke produsen GPU atau gimana? Gue juga kurang ngerti. Tapi kalau ngelihat di pasaran smartphone, seharusnya stok produksi untuk GPU juga atau untuk kartu grafis lah bisa dibilang harusnya bisa ditingkatkan sih. Dan tentunya gue pastinya berharap lah agar Nvidia ataupun Radeon bisa memperbanyak stoknya sehingga yang nggak goib di pasaran. Ya tentunya gue bakalan berharap banget untuk stok GPU itu bisa meningkat lagi ya untuk kartu grafis. Dan sepertinya harapan ke arah sana ada karena Nvidia itu baru aja mengumumkan seri terbaru untuk RTX 30 series mereka. Dan ini harusnya bisa dijadiin harapan ya buat para gamer yang emang nungguin kartu grafis yang akan dipakai buat mereka-mereka bermain game nanti. Ya buat konten kreator juga lah atau buat para pekerja profesional yang memang membutuhkan kartu grafis. Karena menurut gua ini adalah solusi yang cukup konkret dari Nvidia untuk menanggapi fenomena yang emang sekarang lagi kejadian ini. Selain berita Bitcoin turun harga, berita menarik juga sebenarnya ada dari Nvidia yang akan merilis RTX 30 series LHR. Apa itu LHR? LHR adalah singkatan dari Light Hash Rate. Nvidia saat merilis RTX 3060 itu emang udah melimit hash rate-nya. Akan tetapi dengan jamuan driver yang tersebar lewat internet, limitnya bisa dilepas dan para miner juga bisa asik mining dengan RTX 3060. Nah, yang ini beda. Nvidia coba merefresh lineup mereka yaitu RTX 3080, 3070, dan RTX 3060 Ti. Bukan sekedar refresh, tapi Nvidia memproduksi ulang BIOS-nya agar hash rate terlimit jika digunakan untuk mining. Nvidia juga menyebutkan bahwa BIOS-nya ini nggak bisa di-flash menggunakan BIOS GPU non-LHR karena device ID-nya udah berbeda meski nanti nama produknya akan sama. Jadi jangan coba-coba untuk ngakalin flash BIOS RTX 3080 yang lama ke RTX 3080 LHR yang baru. Gue sih berharap RTX 30 series versi LHR ini benar-benar menggantikan RTX 30 series yang memang sebelumnya ada ya. Jadi ya di rebranding aja gitu harusnya. Dan untuk RTX 30 series yang lama ya di stop aja produksinya. Karena dengan cara seperti itu tentu para miner yang tadinya pingin ngeborong GPU baru mungkin ingin upgrade atau menggantikan GPU lamanya yang mungkin udah ada kerusakan atau apa, itu mereka bakalan jadi jauh lebih kesulitan lagi. Yang disayangkan dalam listnya ini Nvidia nggak menyebutkan RTX 3090 yang berarti RTX 3090 masih tetap jalan full hash rate. Tapi ya udahlah ya, 3090 hash rate-nya mirip-mirip dengan 3080 sih, dan harga normalnya pun udah ketinggian. Nggak cuma itu aja, Nvidia juga merilis driver terbaru yang dimana driver terbaru ini akan melimit hash rate dari seluruh RTX series mereka. Cuma ya emang sih kalau misalkan para miner udah mining nih ya, udah jadi miner gitu, pastinya mereka nggak bakalan update drivernya. Cuma menurut gua si Nvidia di sini kayaknya bener-bener serius untuk menanggulangi masalah ini karena nggak cuma ngeluarin produk baru yang di limit aja hash rate-nya, tapi juga dari sisi driver mereka akan update. Di sini Nvidia cukup membuktikan apa yang mereka bilang lah, kalau misalkan GeForce itu adalah made for gaming, bukan mining. Berita membahagiakan lainnya adalah udah mulai juga ada desas-desus hadirnya RTX 3070 Ti dan 3080 Ti sebagai line-up terbaru dari RTX 30 series. Dengan begini berarti opsi GPU harusnya akan semakin banyak dan harusnya udah kelihatan nih bahwa Nvidia udah mulai bisa produksi lebih banyak lagi untuk stok GPU mereka. Karena berita ini masih leaks, jadi untuk 3070 Ti, untuk 3080 Ti itu belum tahu apakah kedua GPU ini termasuk dalam versi LHR atau enggak. Ya gue sih berharap versi LHR juga lah. Masa versi sebelumnya di refresh keluar versi LHR, hash rate-nya di limit,
terus tiba-tiba keluar GPU baru tapi full hash rate. Kan kalau kayak gitu jadinya agak aneh ya. Jadi gue berharap sih 3070 Ti dan 3080 Ti LHR juga ya. Jadi kalau mau berharap ya harapan terbesarnya adalah berharap stok GPU ini akan meningkat dengan hadirnya RTX 30 series versi LHR ini yang udah menunjukkan sedikit demi sedikit bahwa Nvidia bisa memproduksi massal lagi nih. Buktinya Nvidia bisa ngeluarin produk baru. Dan habis itu tinggal lihat aja seefektif apa versi LHR dari Nvidia ini. Dan yang paling penting sih menurut gue ya paling utama ya tetap balik lagi ke stok ya. Karena percuma LHR-an kalau misalkan stoknya cuma sedikit terus orang-orang pada rebutan buat belinya, ya ujung-ujungnya goib-goib lagi. Ujung-ujungnya ya naik-naik lagi harganya. Tanggal 31 Mei kan nanti Nvidia akan membuka event Computex 2021 nih. Tapi karena masih pandemi, Computex-nya masih virtual ya. Jadi gue belum bisa berangkat ke Taiwan untuk liputan langsung. Mereka akan membawakan topik gaming dan data center. Kita lihat aja nanti gimana presentasi Nvidia untuk membahas topik gamingnya. Jadi kurang lebih segitulah pembahasan gua untuk berita yang benar-benar lagi happening. Bitcoin turun, semua gamer bersorak, Nvidia mau ngeluarin GPU baru. Apakah semuanya berhubungan dan bener harga VGA card bakalan jadi turun nantinya gitu dalam waktu dekat? Gue sih berharap tahun ini ya gitu, karena gue juga agak pusing jadinya mau rakit PC kayak gimana gitu. Bikin konten rakitan PC gue sejauh ini selalu beli bundling, susah banget buat bener-bener beli part satuan sekarang ini. Jadi nggak cuman kalian para gamer yang kesulitan, tapi gue juga sebagai reviewer PC cukup kesulitan. Jadi kita sama-sama berharap semoga dengan hadirnya RTX 30 series yang baru dan juga versi LHR-nya itu menandakan bahwa Nvidia udah siap untuk produksi massal dan nambahin stoknya untuk dijual di pasaran. Sehingga harganya kembali normal, bukan karena Bitcoin yang harganya turun. Karena kalau miningnya masih gampang ya semua bakalan mining. Oke, segitu aja sih video gue untuk kali ini. Silahkan komen di bawah kalau kalian juga punya pendapat masing-masing mengenai fenomena yang terjadi soal Bitcoin turun, efeknya apa, habis itu soal Nvidia merilis GPU baru, apakah berimbas juga ke stok GPU dan harga GPU di tahun 2021 ini. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek untuk mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan kalian pilih-pilih aja. Cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.